Setiap investor menyukai dividen, dan memang salah satu cara berinvestasi yang paling nyaman, aman, dan juga menyenangkan adalah dengan dividen stock. Nah, untuk perusahaan seperti itu haruslah perusahaan yang memiliki brand yang kuat, bisnis model yang bagus, dan juga keuangan yang sehat, sobat investor. Karena dengan keuangan yang sehat tentu saja akan dapat membayarkan dividen kepada para investornya. Jika kalian tertarik untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan penghasil dividen yang akan membayar kita selamanya, berikut adalah 4 perusahaan yang seharusnya bisa membayar kalian setiap tahun selamanya, sobat investor. Yang pertama, Procter & Gamble. Procter & Gamble itu adalah perusahaan yang sudah sangat terkenal ya, dan bergerak di bidang consumer goods dengan merek-merek terkenal seperti Pampers dan Gillette. Ini website resminya ya, kita cek dulu brandnya yang paling terkenal. Di sini tentu saja adalah Gillette ya, langsung kelihatan di sini, dan juga Pampers. Di sini brandnya banyak ya, ada Baby Care, ada Fabric Care seperti ini, ada Family Care, ada Bounty. Kita coba yang ada di Indonesia saja, sobat investor. Head and Shoulders, Herbal Essence, Pantene, itu adalah brand-brand dari Procter & Gamble. Ambipur, dan brand seperti ini itu biasanya akan bertahan sangat-sangat lama ya, karena ini juga perusahaan yang sudah sangat lama dan seharusnya bisa banget kita andalkan untuk membayar dividen kepada kita setiap tahun, sobat investor. Ini ada fix juga ya, jadi bukan cuma consumer goods tapi juga ada bidang obatnya juga, sobat investor. Kita lihat sahamnya. Procter & Gamble diperdagangkan di bursa New York Stock Exchange dengan kode ticker PG. Dan dalam 5 tahun ternyata sudah naik sampai 74%. Lumayan banget kan ketika kita berinvestasi untuk dividennya sebagai pendapatan utama, tapi ternyata masih menghasilkan kenaikan capital gain sampai 74% dalam 5 tahun terakhir, sobat investor. Dan setiap tahunnya membayarkan dividen sekitar 2,2%. Lumayan ya, dividen di atas 1% itu biasanya udah cukup bagus, sobat investor. Dan kita lihat di sini untuk price to earning ratio-nya sedang cukup murah ya, hanya sekitar 27 saja, sobat investor. Seharusnya sekarang adalah waktu yang cukup bagus untuk membeli saham Procter & Gamble. Kita lihat keuangannya dalam beberapa tahun terakhir ya, itu selalu stabil dan naik secara pelan-pelan, dan ini adalah tipikal saham-saham penghasil dividen ya. Kenaikannya tidak signifikan, tapi yang paling penting adalah konsistensi dalam pendapatan dan juga labanya, karena Procter & Gamble ini terus membukukan laba, sobat investor. Revenue-nya tumbuh sampai 7%, sedangkan labanya tumbuh sampai 9%. Ini cukup sehat ya, dengan net profit margin-nya yang tergolong sangat besar ya, mencapai 18% di tahun 2021 ya, atau naik sekitar 2%. Artinya ini secara keuangan sangat kuat dan layak banget untuk kita investasikan untuk jangka sangat panjang, sobat investor. Perusahaan kedua yang bisa membayar kita selamanya adalah Kimberly-Clark. Kimberly-Clark adalah perusahaan yang dikenal dengan produk-produk popok dan juga pembalut wanita, sobat investor. Dan ini adalah salah satu merek yang paling terkenal di dunia. Dan Kimberly-Clark ini sudah didirikan sangat lama ya, sejak tahun 1872. Wow. Kita lihat brand-brandnya ya, yang paling terkenal dan ada di Indonesia. Kita lihat di sini ada Huggies untuk produk bayinya. Kita cek untuk adult care. Jadi selain popok untuk anak, Kimberly-Clark juga menyediakan popok untuk manula, sobat investor. Lalu ada Family Care, yaitu tisu-tisu, biasanya tisu toilet ya, dan juga tisu wajah tentu saja. Lalu ada Feminine Care yang tadi saya sebutkan adalah pembalut wanita dengan merek yang sangat terkenal, yaitu adalah Kotex, sobat investor. Lalu ada barang-barang untuk profesional. Nah, ini adalah produk yang mau nggak mau pasti dibeli. Jika ada krisis moneter sekalipun, tentu saja setiap wanita akan tetap membeli pembalut dong, ya kan? Nggak mungkin. Dan setiap orang tua juga tentunya akan tetap membelikan popok untuk anak-anaknya. Jadi, Kimberly-Clark adalah saham defensif yang sangat kuat, yang akan terus dibutuhkan oleh banyak orang, sobat investor. Itu pula yang menjadikan sahamnya juga merupakan saham yang sangat aman dan layak untuk diinvestasikan. Saham Kimberly-Clark itu diperdagangkan di bursa New York Stock Exchange dengan kode ticker KMB ya. Dalam 5 tahun terakhir turun tipis, yaitu sebesar 1,38%, tapi dalam 1 tahun terakhir masih naik tipis juga, yaitu sebesar 2,66%. Ini adalah perusahaan yang sangat cocok banget untuk dinikmati dividennya saja ya, karena secara sahamnya kenaikannya hanya landai-landai saja, tapi dividennya itu tergolong sangat besar, sobat investor, yaitu mencapai 3,5
dan yang lebih menyenangkan lagi, price to earning ratio-nya juga sekarang tergolong murah, yaitu hanya 24,62 kali saja Sobat Investor. Kita lihat ya, laporan keuangan tawunannya juga secara konsisten terus naik secara pelan-pelan ya. Tapi labanya ini untuk tahun ini sedang turun. Ini kita lihat di sini ya. Untuk tahun 2021 untuk revenue-nya itu naik 1,57% saja, tapi untuk net income-nya sedang turun 22% Sobat Investor. Secara net profit margin di angka 9,33%, tidak terlalu besar, tapi juga karena ini adalah saham yang sangat kuat dan sangat defensif, tetap layak untuk kita beli sahamnya dan kita nikmati dividennya sebesar 3,5% setiap tahun Sobat Investor. Nah, kalau performanya semakin baik, tentunya juga harga sahamnya akan naik ya, karena ini valuasinya itu sudah cukup murah, hanya 24 kali saja Sobat Investor. Perusahaan ketiga yang bisa membayar kita dividen selamanya Sobat Investor adalah Starbucks ya. Tidak lain tidak bukan, harus masuk ini saham yang satu ini, karena Starbucks merupakan salah satu saham favorit saya Sobat Investor. Starbucks sendiri itu sudah ada di hampir setiap sudut kota di dunia Sobat Investor. Dengan jumlah kedai kopi Starbucks itu mencapai 33.000 toko, dan itu jumlah yang sangat banyak sekali Sobat Investor. Ini adalah situs resminya ya. Dan kita lihat menu-menu yang ada di Starbucks. Menu utamanya tentu saja adalah kopi ya, tapi selain kopi juga menyediakan fresh food juga, yaitu roti dan juga pastry. Fresh foodnya ada bakery, ada savory pie, sandwich, dan sweet cake. Jadi ada makanan-makanan ringan yang bisa dinikmati bersama dengan minum kopi. Nah, tapi yang menarik tentu saja kita perlu melihat menu kopinya Sobat Investor. Starbucks beverage ya. Nah, untuk menu kopi di Starbucks itu ada 4 jenis segmen, yaitu espresso, kopi seduh non espresso, dan juga kopi blended, yaitu kopi yang sudah dicampur oleh susu dan sebagainya. Untuk espresso sendiri ya, ada berbagai jenis di sini, ada americano, espresso, flat white, dan sebagainya. Kalau untuk yang model brewed coffee, yaitu kopi seduh tanpa coffee maker, itu ada cold brew, misto, freshly brewed coffee, dan vanilla sweet cream cold brew. Untuk blended beverage ini yang sudah dicampur oleh susu, krim, dan juga sebagainya. Ada blended tea juga, ada blended coffee di sini. Dan blended coffee juga macam-macam ya, ada hazelnut cappuccino, espresso cappuccino, mocha frappuccino, dan sebagainya. Jenis minuman di Starbucks itu sangat banyak ya, jadi orang nggak akan bosen untuk memilih menu-menu minuman di Starbucks karena sangat banyak sekali. Dan kita lihat sekarang sahamnya Starbucks Corporation diperdagangkan di bursa Nasdaq dengan kode ticker SBUCKS. Dalam 5 tahun terakhir sudah naik sebesar 62%, sangat lumayan sekali ya untuk perusahaan yang kita nikmati dividennya, tapi ternyata masih menghasilkan keuntungan sampai 62% dalam 5 tahun terakhir. Nah, untuk dividennya sendiri, Starbucks itu tergolong lumayan, yaitu sebesar 2,12%. Tidak terlalu banyak, tapi cukup bisa diandalkan untuk membayar kita setiap tahun Sobat Investor. Ditambah dengan kenaikan capital gain-nya tentunya ya. Yang menarik dari Starbucks sekarang adalah price to earning ratio-nya yang sedang sangat murah, yaitu hanya 24 kali saja Sobat Investor. Ini adalah price to earning yang termurah ya dalam beberapa bulan terakhir Sobat Investor. Mungkin di video berikutnya akan saya bahas lebih detail mengenai Starbucks ini dan menunjukkan betapa Starbucks itu sekarang adalah saham yang sangat bagus untuk kita beli. Untuk performanya sendiri ya, Starbucks itu naik turun karena ini perusahaan kopi, tapi secara overall tetap naik ya. Ini turun di tahun 2020 karena sedang musim pandemi waktu itu ya. Tapi secara overall itu terus naik, apalagi di tahun 2021 ini yang sekarang sudah berhasil comeback ya dari keterpurukan karena corona di tahun 2020. Kita lihat keuangannya di tahun 2021, revenue-nya atau pendapatannya naik sampai 23%, sedangkan labanya itu naik sampai 352%. Jadi bisa kita asumsikan bahwa Starbucks itu benar-benar sudah recovery dari virus corona Sobat Investor ya, terutama di luar negeri. Kalau di Indonesia kita lihat sendiri ya masih sering PPKM ya, jadi orang masih terbatas untuk keluar, tapi kalau di luar negeri sudah hampir buka sepenuhnya Sobat Investor. Nah, yang menarik untuk Starbucks itu net profit margin-nya itu tergolong cukup besar, yaitu sebesar 14% ya untuk perusahaan penghasil minuman dan kopi, itu tergolong cukup besar ya. Dan bahkan itu net profit margin-nya naik sampai 265% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini adalah keuangan yang cukup solid dan bisa kita andalkan untuk menghasilkan dividen dalam jangka panjang Sobat Investor. Perusahaan keempat yang bisa membayar dividen kepada kita selamanya adalah Nike ya. Tentu saja Sobat Investor, karena sepatu adalah bidang bisnis yang sangat solid ya, dan untuk Nike sendiri juga perusahaan yang sudah berdiri cukup lama dan merupakan salah satu merek sepatu dan peralatan olahraga
yang sangat terkemuka di dunia. Bisnisnya sendiri ya, itu terdiri dari banyak segmen, yaitu segmen laki-laki, perempuan, dan juga anak. Dan untuk laki-laki sendiri ada berbagai jenisnya lagi, ada sepatu, clothing atau pakaian, dan juga gear. Nah, untuk sepatu ya, kita coba klik shoes di sini. Untuk pria ya, sepatu untuk pria itu pilihannya juga banyak sekali di sini ya, sobat bisa lihat sendiri. Dan untuk harganya itu cukup premium untuk sebuah harga sepatu. Nah, selain sepatu, Nike juga menjual pakaian ya, clothing. Dan untuk pria, pakaiannya juga cukup banyak jenisnya, ada celana, kaos, jaket, dan sebagainya. Dan jangan lupa, selain sepatu dan pakaian juga ada gear, yaitu peralatan-peralatan yang tidak termasuk sepatu dan pakaian tapi juga mendukung olahraga seperti topi, bola, juga ada tas, kaos kaki, dan sebagainya Sobat Investor ya. Jadi sangat cocok bagi para olahragawan untuk juga memakai gear-gear ini di keseharian mereka Sobat Investor. Kita lihat sahamnya, Nike diperdagangkan di bursa New York Stock Exchange. Dalam 5 tahun terakhir sudah naik sebesar 144% sahamnya. Wow, ini kenaikan yang sangat lumayan dalam 5 tahun terakhir. Dan dividennya itu sebanyak 0,8% saja, itu cukup tipis untuk perusahaan dividen. Tapi soal kehandalannya tidak usah dipertanyakan ya, cukup rutin membagikan dividen tiap tahun Sobat Investor. Dan yang pasti, meskipun dividennya hanya 0,8%, tapi kenaikan sahamnya tiap tahun juga cukup bisa diandalkan Sobat Investor ya. Dan untuk price to earning-nya sekarang di angka 36, meskipun kelihatannya sedang cukup tinggi ya, lebih dari 30 kalinya, tapi sebenarnya Nike itu biasanya price to earning-nya itu di sekitar 60-80 kalinya ya dalam 1 tahun terakhir Sobat Investor. Artinya jika kita bandingkan dengan price to earning Nike tahun lalu, price to earning sekarang itu masih sangat murah Sobat Investor. Jadi sangat cocok untuk kita mulai masuk di harga sekarang. Untuk performanya sendiri secara pelan tapi pasti, Nike itu terus membukukan kinerja yang baik Sobat Investor ya. Ini kita lihat dalam setiap tahun itu selalu naik pendapatannya dan labanya juga selalu positif. Ini dalam tahun 2021 revenue-nya itu naik sampai 19%, dengan labanya itu naik sampai 125% ya. Bisa kita asumsikan sudah recovery dari corona ya. Dengan net profit margin yang cukup besar, yaitu sebesar 12%. Kalau net profit marginnya masih di atas 10%, itu masih saya kategorikan cukup lumayan untuk sebuah perusahaan yang solid seperti Nike Sobat Investor. Dan net profit margin ini juga naik 89%. Jadi, bagaimana pendapat kalian dari 4 perusahaan yang saya share ini? Apakah ada yang sudah ada di portofolio kalian, atau kalian mulai tertarik untuk membeli saham-saham ini? Yang mana yang kalian ingin beli sahamnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.